Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas suatu aplikasi yang sebenarnya sudah pernah saya bahas 2 kali. Nah, ini untuk ketiga kalinya. Apa itu? New Era Media. Ya, fix sudah scam. Di video pertama saya merosting New Era Media itu penipuan. Awas, hati-hati, ini adalah penipuan. Di grup Telegram saya dibully habis-habisan, bro. Oke. Nah, itu yang kedua kaliannya itu ada informasi sulit withdraw. Nah, ini untuk ketiga kalinya ada sebuah pengumuman yang sangat bikin kesal para member. Apa itu pengumumannya? Nah, ini saya tampilkan. Cing. Nah, ini New Era Media. Ini grup help, ini kayaknya ini bot ya. Ini robot yang posting ini. Nah, ini bikin kesal member. Gimana gak bikin kesal? Ini di saat minta pertanggungjawaban agar minta dikembalikan dana atau pingin cepet video, malah disuruh bisnis yang lain, disuruh ikhlas. Astagfirullahaladzim. Aduh, dari awal saya sudah bilang ini adalah penipuan begitu. Nah, ini salam cuan bosku. Salam cuan. Buat yang sudah cuan, buat yang belum mungkin bukan di name cuan kalian. Ini menurut admin kayaknya nih. Mungkin cuannya rezekinya bukan di sini. Begitu. Tanggal 10 Desember sudah berlalu. Betul, sekarang saya bikin video tanggal 12 ya. Untuk tayang tanggal 13. Nah, tanggal 10 Desember sudah berlalu. Tanggal 11 Desember sudah lewat. Sudah berakhir. Mau apa lagi? Ini model gini ya, anehnya selalu ada saja itu pemain ya. Ini pemain itu di grup saya komentar, kalau pemain silahkan saja, jangan ajak orang awam yang taunya itu investasi real jangka panjang. Kalau orang yang benar-benar tahu pemain ya, kalau udah gini ya udah silahkan saja, itu kan uang kalian. Saya sebenarnya bukan sewot. Kalau misalkan teman-teman itu pemain, cari pemain lagi yang tahu resiko ponzi, ya silahkan saja, paling saya ketawa. Banyak yang raib uang, cuman yang saya kasihan itu yang jadi korban itu orang awam gitu ya. Nah, lanjut ya, tapi tidak ada update ataupun konfirmasi dari pihak New Era Media. Ini New Era Media. Iya, sampai sekarang ya begitu terus. Dan tanggal 15 itu alibi. Nah, itu katanya tanggal 15 itu alibi name untuk penarikan ke USDT normal kembali. Ya, lihat saja itu tanggal 15 betul atau tidak. Sekarang tanggal 12 saya bikin konten tanggal 12, tapi kalau ini tayang berarti tanggal 13 ya. Sekarang tanggal 12. Ini mengulur-ngulur waktu itu ya, seperti itu yang namanya ponzi lah, bro. Itu juga report juga 180 hari, itu 6 bulan, 1 semester. Aduh, apakah sudah puas saling mengolok dan menyalahkan? Sedangkan yang menikmati uang member apakah sudah puas saling mengolok dan menyalahkan? Sedangkan yang menikmati uang member sedang berpesta. Ini para member bawah ribut saling menyalahkan. Sedangkan member yang di atas lagi berpesta pora. Astagfirullah.
Sudah saya kasih tahu, bro, ini adalah penipuan. Ini akibat kalian-kalian tidak mau mendengar. Ini. Makanya kalau misalkan saya merosting suatu aplikasi, ya dengarkanlah. Jangan saya mengasih tahu langsung wah menyerang saya. Membabi buta sampai keluar kata-kata yang memang tidak pantas untuk diucapkan. Aduh. Nah, yang hanya bisa kita lakukan pasrah dan ikhlas. Pasrah dan ikhlas, jangan banyak menuntut. Itu yang diinginkan mereka. Kalian ikhlas atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Begitu. Ada yang ingin melapor, cuman tidak akan saya bahas sekarang. Kalau ada kesempatan, dan kalau tidak lupa akan saya bahas itu perihal laporan apakah betul itu laporan atau memang cuman menggertak. Saya juga itu belum mempelajarinya. Gitu. Lakukan aktivitas atau bisnis kita yang lain. Ya cari poji yang lain. Ini bisnis yang lain ya jangan yang kayak ginian lah, yang benar-benar real bisnis. Jangan bisnis yang kayak gini ya. Selama ada penikmat ponji ya akan terus seperti inilah, bro. Tidak akan pernah terputus kecuali kalian berhenti mengikuti, baru akan terputus. Masalahnya ini banyak pemain. Nah ini saya sih kalau misalkan kalian pemain dan ngajak pemain silahkan saja, saya tidak akan mengganggu, silahkan sajalah, itu hak kalian. Anda mau judi mau apapun ya itu terserah, cuman saya tetap mengingatkan, ini yang banyak jadi korban ya member maksudnya member awam yang tahunya ini adalah real investasi. Nah itu yang kasihan lah, bro. Mungkin kerugian di bisnis ini akan digantikan bisnis lain. Cari ponji yang lain. Paham? Ini kayaknya seperti itu. Astagfirullah. Kalian mau cari ponji manapun tetap hasilnya akan seperti itu. Cuman memang ada yang sudah menikmati hasil, ada yang belum. Nah ini yang belum. Kalaupun kalian misalkan sudah menikmati hasil, kalau di bawah kalian belum, ya Anda akan jadi bulan-bulanan lah. Itu seperti itulah polanya. Selalu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, NB. Ini sangat menyesatkan. Maksudnya bikin kesal. Kita join atas kemauan diri sendiri. Join atas kemauan sendiri. Catat. Betul. Orang join atas kemauan sendiri. Tapi yang membuat dia join itu seperti apa dulu? Apakah Anda sedang duduk manis lagi diam, tiba-tiba ada orang mau daftar? Apakah seperti itu? Atau Anda yang cari-cari member? Nah ini juga harus ditelusuri. Kalau misalkan ada orang tiba-tiba datang ingin join atas informasi yang dia dapat, ya itu juga sama Anda menjerumuskan. Misalkan Anda posting di Facebook, ada orang join, itu Anda menjerumuskan. Kecuali tiba-tiba ada orang datang ingin berbisnis, tapi Anda kasih tahu resiko ponzi seperti apa. Kalau sudah dikasih tahu secara detail resikonya ditipu, uang gua kabur, baru Anda bisa menyalahkan orang yang join tersebut. Kalau cuman setiap bisnis ada resiko, ya bisnis yang benar pun itu ada risikonya. Tapi kalau tertipu bukan pilihan. Ini yang bikin kesal para member, bro. Kita join atas kemauan sendiri, betul. Tapi kan iming-iming itu loh dipaksa secara halus. Kita deposit atas kemauan sendiri dengan tujuan dapat hasil lebih cepat dan lebih besar, betul kan? Ini yang membuat orang terjebak itu ya karena iming-imingnya itu. Jadi sudah jangan cuci tangan hanya karena
orang join hanya ingin atas keinginan diri sendiri, terus Anda tidak bertanggung jawab. Tidak begitulah konsepnya. Anda tetap harus bertanggung jawab. Memang ini kalau yang sudah dapat banyak ya gak bakal banyak protes, ya udah. Ini yang belum dapat cuan. Yang saat ini gagal, anggap aja kalah judi, slot, beda lah. Kalau judi memang tidak di Indonesia juga ilegal, sampai kapanpun tidak akan pernah dilegalkan. Beda lah ponzi dengan judi. Bedanya kalau ponzi itu modusnya investasi. Kalau judi slot itu jelas, ada orang main slot itu jelas judi, terang benderang. Sedangkan ponzi itu berkedok investasi. Nah itu bedanya, tidak bisa disamakan dengan judi. Itu jelas beda. Karena kita cuan pun akan kita nikmati sendiri. Iya, cuan menikmati ketika ditipu ya gigit jari. Jadi kalau kalah jangan menyalahkan orang lain. Bro, judi dengan ponzi beda. Jelas beda. Kalau ponzi memang didesain untuk menipu. Kalau judi memang tidak ada unsur penipuan. Kalau judi real itu judi, cuman ya tetap saja tidak boleh. Judi di Indonesia tetap ilegal. Begitu. Kalau judi ada menang ada kalah. Jelas. Kalau ini ponzi tidak seperti itu konsepnya, karena orang berharap cuan terus karena modusnya investasi. Sedangkan judi itu jelas kalah ya loss, gigit jari. Kalau ini bukanlah, kecuali Anda yang diajak sesama pemain, nah itu baru silakan saja. Itu pinter-pinter aja. Nah, kalau kalian setuju grup ini kita jadikan media silaturahmi dan berbagai garapan, maka grup akan saya rubah fungsinya untuk umum. Hormat saya, belajar instan, be a smart user bosku. Aduh, ini ya bikin kesal juga, karena saat orang bertanya-tanya kamu tanya. Astagfirullah. Orang berharap ini bisa lancar karena ini pas awalnya ya investasi bukan judi. Coba pas awal kalian itu bicara, bro ini adalah ponzi, ini adalah penipuan. Kalau Anda beruntung cuan, kalau Anda misalkan tidak beruntung ya loss. Karena ini adalah bisnis skema ponzi, jelas penipuan. Coba seperti itu pas menawarkan. Begitu. Oke. Jadi ini ya saya juga ikut kesal sih. Ikut kesal juga. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan ini mencerahkan. Jadi Pizza ini New Era Media ini scam. Dari awal saya sudah bilang ini penipuan. Kalau sudah kejadian pada ribut, saya dibully habis-habisan. Oke, cukup sekian. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan komen apabila teman-teman suka dengan channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.